Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu mengikuti kasus Subang ini dan juga ikut memviralkannya. Karena ternyata setelah saya memantau sekian lama mengikuti kasus Subang, apa itu kasus Subang? Kasus pembunuhan ibu dan anak, Ibu Tuti dan Amalia. Ini terjadi di tahun lalu, 2021, tanggal 18 Agustus. Kasusnya saya melihat sampai saat ini masih menggantung, dan ternyata teman-teman selalu memviralkan kasus ini sampai saat ini. Ini luar biasa. Semoga cepat tuntas 100%, cepat kedua korban ini mendapatkan keadilan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apakah kedua korban ini belum mendapatkan keadilan? Belum sama sekali. Karena sekarang masih tahap proses. Bayangkan, JC menyebutkan ada 4 tersangka lainnya. Berikut dia berarti 5. Tambah lagi OOJ, jadi 6 tersangka. Nah, 2 sudah menjadi terpidana. Mungkin Danu sudah inkrah 4 tahun penjara. Tapi Pak Yosef Hidayah yang sudah kita lihat belum inkrah, ya kan? Kenapa? Karena masih mengajukan usaha. Pertama, ajukan banding, ditolak. Yang kedua, sekarang kasasi. Nah, kita tunggu teman-teman proses hukum, kita hargai proses hukum yang ada di negeri kita ini. Kasasi. Bagaimana nanti keputusannya? Apakah akan diterima, apakah tidak? Ya kan? Kalau misalkan diterima nih, ya saya bahas diterima. Kalau misalkan ditolak, ya saya bahas ditolak. Apapun informasinya yang saya dapat. Teman-teman, mungkin informasi terbaru dalam kasus Subang ini adalah kemarin pemeriksaan Pak Kades Indra Zainal ke Polda Jabar, yaitu terkait dengan kesaksian obstruction of justice. Namun setiap saya menelpon Pak Kades podcast yuk, apa sih perkembangannya, kok diam baik gitu kan? Tapi Pak Kades tetap tidak mau untuk sekarang diajak podcast. Saya pengen sekali kan, apa sih keterangannya kemarin itu terkait dengan pemeriksaan itu? Apakah pertanyaannya tajam-tajam atau bagaimana? Kan masyarakat perlu tahu ya, karena dari dulu juga kok rasa-rasanya tidak begitu ke publik ini, tidak begitu, kesannya ini tertutup gitu loh, tidak ada info-info yang sangat menarik atau info-info yang bagaimana lah ke masyarakat gitu loh ya. Nah sekarang juga setiap saya chatting Pak Kades podcast yuk, apa sih keterangan kemarin, saya mau bertanya seperti itu ya kan. Ya ini kan informasi tentunya untuk sebuah pengungkapan atau apa, publik kan harus tahu ya, betul tidak teman-teman? Berhubung informasinya Pak Kades Indra Zainal tidak mau, ya saya bilang tidak mau. Kalau mau, ya saya bilang mau untuk podcast, kan seperti itu ya. Jadi sesuai apa yang saya dapat beritanya, saya sampaikan kepada teman-teman. Tidak ada yang ditutup-tutupi apapun demi keadilan kedua korban, demi tegaknya hukum teman-teman ya. Nah, sekarang belum tuntas 100%. Oh, belum teman-teman, belum. Siapa bilang sekarang kasus Subang terang benderang? Belum, masih gelap gulita. Kalau sudah terang benderang berarti 3 tersangka sudah ditahan dong dari dulu, dan prosesnya sama. Kan belum, sekarang sudah 1 tahun lebih, ya kan? Nah ini kan sudah jadi tersangka, tapi kan sekarang belum ditahan, tapi statusnya jadi tersangka. Jadi masyarakat ini bertanya, apakah bebas, apakah ditahan, atau bagaimana nih? Kan masyarakat juga perlu kepastian, ya kan? Intinya saya sebagai media hanya menyampaikan apa temuan saya. Oke, yang pertama, saya mungkin sering mendekati saksi-saksi. Misalkan ke Yoris, dulu ke Yanti, istrinya, ke Danu, ke Pak Yosef ya. Bahkan sempat juga dulu ya diselang-seling obrolan dengan Ibu Mimin waktu saya telepon Pak Yosef. Nah, teman-teman, temuan dari Yoris adalah sebuah laptop. Ini laptop juga banyak yang janggal, dan masyarakat banyak yang bertanya. Cuman, untuk saat itu, saya di awal-awal kasus di tahun 2021, tidak begitu berani untuk membuat konten yang saya lihat ini. Yoris ini kan sudah ada didampingi kuasa hukum, dan intinya harus izin, kalau tidak diizinkan ya tidak. Jadi nanti kalau misalkan saya tidak minta izin, tiba-tiba membuat konten yang mungkin tanggapan dari penasihat hukumnya ini berbahaya bagi kliennya, saya yang kena. Jadi intinya dulu saya mengetahui ada sebuah laptop, dan itu Kang Yoris bilang adalah laptop Amel. Dan juga saya tidak berani untuk menyentuh, dan saya melihat, oh laptop Amel. Tapi kan dalam hati ini bertanya-tanya, laptop Amel kok ada di Yoris?
Dan Yoris bilang ini dari penyidik. Kan saya bertanya-tanya, ini kan harusnya disita ya buat barbuk. Karena kita tahu yang hilang itu kan 3 handphone Amalia, dikabarkan seperti itu ya. Sampai saat ini tidak ada sama sekali beritanya. Kita tidak mendengar di mana sebenarnya handphone Amalia. Apakah dikubur oleh para pelaku, atau dirusak, atau dibakar, atau dibuang ke laut ya. Pastilah semuanya sudah dihilang-hilangkan teman-teman ya. Tidak mungkin barbuk itu disimpan di TKP. Yang mudah sekali bagi kepolisian, bagi penyidik, bagi Inavis, atau segala macam identifikasi untuk menemukan jejak pelaku ya. Kalau ada barang bukti di TKP pasti dibuang lah pokoknya. Dibuang ke laut atau dikubur atau apa itu, dibakar ya, pasti seperti itu teman-teman. Oke, itu temuan dari Yoris. Lalu Yanti juga pernah bercerita, oh Bang Jack dulu ada cerita Danu, katanya Danu ini ada di TKP pas malam kejadian, dia berdiri seperti ini lalu nangis, dia itu melihat para pelaku membantai kedua korban. Saya sampai merinding mendengar cerita itu ya. Bahkan terkait golok pun dia tahu gitu loh, ada cerita seperti itu. Tapi ini tidak ada rekaman ya, tidak ada data, hanya saya mendengar sendiri dari pernyataan-pernyataan mereka. Namun ini kan ya mungkin ini salah satu kejanggalan ya, seperti itu. Lalu teman-teman, nah yang kedua adalah saya mendekati Danu. Dari Danu sebenarnya sudah kasih banyak sekali kisi-kisi ya, tentang para pelaku ya, diantaranya mungkin adanya si bos dan si cupu ceritanya. Teman-teman, saking penasaran, lalu saya podcast lagi dengan Danu ya kan. Saya, Yahya, dan juga Danu. Nah, di situ Danu mengatakan bahwa saya, Bang Jack, curiga ke Pak Yosep. Lalu apa alasannya curiga? Curiganya adalah Pak Yosep ini punya istri muda, kan seperti itu. Dia hanya curiga. Ini sebenarnya dari dulu hanya tebak-tebakan kasus Subang ini. Karena banyak masyarakat yang belum yakin, bahkan yang tidak yakin. Ada yang tidak yakin sama sekali kelima orang ini adalah pelaku. Ada yang sama sekali tidak yakin mereka pelaku. Ada juga yang sudah yakin. Teman-teman, saya menggambarkan dari setiap saya podcast dengan Danu, salah satu saksi dulu ya podcast. Dan saya ya mungkin sering komunikasi ya, face to face, ngobrol terkait apapun itu ya, sering ngobrol seperti itu. Danu sering kasih kisi-kisi, bahkan menolak juga untuk membahas kasus. Tapi kadang-kadang dia keceplosan ya, melihat darah apa, seperti itulah. Nah, ini saya kan di otak saya itu, saya sanding-sandingkan dengan keterangan Yanti. Oh, benar juga ya, saya dalam hati ya cerita dari Yanti seperti itu. Danu melihat, menyaksikan para pelaku membantai kedua korban, bahkan dia sampai nangis dan ada di tempat kejadian perkara dan tertekan juga, ada ancaman. Seperti itulah ya cerita-ceritanya. Nah, lalu ini hanya saling curiga. Danu mencurigai Pak Yosep karena punya istri muda, mengatakannya seperti itu. Ini pernyataan dia sendiri. Pak Yosep mencurigai Yoris, mencurigai Yanti dan DWKO. Danu Wahyu Opi Kosasi. Tapi hanya sebatas curiga. Tidak pernah Pak Yosep itu menampilkan data kepada saya. Bahkan sempat juga dulu, tolong dong bahas DWKO. Pak, saya nggak berani bahas DWKO terlalu dalam kalau tidak ada data. Karena di situ nanti saya akan menyebutkan nama. Kecuali Bapak kirim datanya. Ada nggak video atau rekamannya? Saya akan bahas. Kalau itu benar-benar kecurigaan Bapak kuat ke sana. Lalu ketika teleponan Pak Yosep, ya saya mendekati Pak Yosep mengatakan bahwa mencurigai Yoris dan Yanti. Bahkan mencurigai Yoris loh teman-teman. Mencurigai Yanti loh teman-teman. Lalu Danu dikatakannya oleh Pak Yosep ini adalah saksi mahkota. Saksi kunci yang akan bisa membongkar kasus ini. Bahkan katanya Danu dulu menurut Pak Yosep. Rekaman dulu sudah nyebar. Silahkan teman-teman cari di berbagai medsos. Pasti ada. Ya, seperti itu. Nah, itulah temuan-temuan saya teman-teman. Ya, itu sedikitnya yang saya sampaikan. Karena memang tidak ada rekaman, tidak ada video. Kalau ada video saya pasti tampilkan. Ya, seperti itu. Saya tampilkan biar teman-teman mengetahui. Intinya tugas saya hanya memviralkannya dan tidak menuduh siapapun meskipun mereka sudah menjadi tersangka, sudah menjadi terpidana. Biarin itu proses hukum yang berjalan. Ya, adapun perdebatan kita semuanya ada yang yakin mereka berlima benar-benar pelaku. Adapun ada yang tidak yakin mereka berlima bukan pelaku. Terserah teman-teman, itu bebas. Karena kita semuanya masing-masing punya pendapat, masing-masing punya cerita, masing-masing punya analisis,
Masing-masing menyaksikan dari tahun 2021. Masing-masing menyaksikan channel-channel YouTube dan juga berbagai media. Ya, oke, seperti itulah kasus Subang. Dan mungkin saat ini kita tunggu bagaimana nanti keputusan kasasi. Kita hargai proses hukum yang ada di Indonesia ini. Bagaimana nanti keputusannya, dikabarkan minimal atau maksimalnya itu 8 bulan. Kita tunggu apa nanti kabarinya. Apakah kabar buruk, apakah kabar baik ya. Saya akan sampaikan. Dan saya sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan netizen yang selalu memviralkan kasus ini. Saya berterima kasih banyak karena kalau tidak ada teman-teman, kasus ini akan tenggelam, teman-teman. Akan sepi. Kasihan juga kan, kedua korban belum mendapatkan keadilan. Lalu kasihan juga kalau misalkan mereka berlima ini bukan pelakunya, sampai ditahan, sampai jadi tersangka. Sudah, pening kali pokoknya kasus Subang ini. Kita doakan kepolisian diberikan kelancaran dan kemudahan menguak semuanya.